Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ayu Lestari Ningsi, NPM 1886206016, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Baik, langsung saja. Saya di sini akan mempresentasikan standar proses pendidikan. Pertama, saya akan membahas pengertian standar proses. Kedua, prinsip proses pembelajaran. Lalu materi ketiga yang akan saya sampaikan yaitu mengenai komponen-komponen standar proses. Selanjutnya ada standar proses K13 dan KTSP. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu pengertian standar proses. Baik, di sini pengertian standar proses yaitu pedoman atau tahapan langkah-langkah guru dengan harapan proses pendidikan bisa efektif, efisien, dan inovatif. Maksudnya adalah dari penyusunan tersebut bahwa standar proses merupakan suatu tahapan suatu tahapan pembelajaran yang menjabarkan mengenai kriteria kriteria atau yang dalam KBBI-nya itu diartikan sebagai suatu ukuran tertentu yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran guna mencapai kompetensi kelulusan. Baik, selanjutnya materi yang saya akan sampaikan yaitu mengenai prinsip proses pembelajaran. Maksud saya, prinsip proses pendidikan, prinsip proses pendidikan yang yaitu ada 7. Yang pertama, dari dan menuju siswa. Lalu yang kedua, belajar dari aneka sumber. Ketiga, menuju pendekatan ilmiah. 4, menuju pembelajaran berkompetensi. 5, menuju pembelajaran terpadu. 6, menuju keterampilan aplikatif. 7, menyeimbangkan hard skill dan soft skill. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu dari dan menuju siswa. Apa sih dari dan menuju siswa? Dari dan menuju siswa yaitu dari pendidik sebagai sumber belajar mereka atau informasi mereka untuk mengetahui materi yang akan disampaikan menjadi pendidik, maksud saya menjadi peserta didik mencari tahu sendiri. Jadi dari dan menuju siswa ini maksudnya adalah tadinya dari satu-satunya informasi peserta didik itu adalah guru, itu menjadi mereka sudah mencari tahu sendiri atau mereka sudah belajar mandiri. Selanjutnya ada belajar dari aneka sumber. Apa sih belajar dari aneka sumber? Yaitu yang pertama, belajar dari aneka sumber adalah peserta didik itu sudah mencari tahu sendiri. Peserta didik itu sudah mencari tahu sendiri materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini boleh dari berbagai sumber. Misalnya dari internet, buku yang di perpustakaan atau lain sebagainya. Jadi dari dan menuju siswa dan belajar dari aneka sumber ini hampir sama, yaitu siswa sudah belajar untuk belajar mandiri untuk mencari tahu sendiri materi yang akan mereka pelajari. Selanjutnya ada menuju pendekatan ilmiah. Menuju pendekatan ilmiah maksudnya adalah yang dari pendekatan kontekstual menuju pendekatan tekstual menuju pendekatan ilmiah. Jadi materi yang disampaikan oleh guru itu bukan materi yang asal-asalan, tetapi materi yang sudah diuji sebelumnya. Maka dari itu sudah disebut dengan pendekatan ilmiah. Selanjutnya menuju pembelajaran berkompetensi, yaitu dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Selanjutnya menuju pembelajaran terpadu, yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran yang terpadu. Jadi materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa itu sudah terpadu, sudah tersusun rapi, tidak acak-acakan atau tidak
tidak terkait dengan materi lain. Selanjutnya, nomor 6 itu ada menuju keterampilan aplikatif. Apa sih menuju keterampilan aplikatif? Tentu saja menuju keterampilan aplikatif yaitu di pembelajaran yang tadinya pembelajaran yang berbentuk verbalisme itu menuju pembelajaran yang aplikatif. Maksudnya dari yang metode guru ajarkan itu metode ceramah misalnya, itu menuju pembelajaran aplikatif atau siswa itu sudah mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Selanjutnya ada menyeimbangkan hard skill dan soft skill. Apa sih menyeimbangkan hard skill dan soft skill? Perlu kita ketahui hard skill yaitu bisa dikatakan dengan kemampuan pikir siswa atau daya ingat siswa, kemampuan mereka belajar. Sedangkan soft skill itu adalah kemampuan mental mereka atau bisa dikatakan dengan keinginan mereka belajar dan lain sebagainya. Jadi menyeimbangkan hard skill dan soft skill yaitu di sini adalah menyeimbangkan dengan kemampuan daya pikir mereka dengan kemampuan kemampuan mereka atau keinginan mereka dalam belajar. Baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen standar proses. Komponen-komponen standar proses pendidikan yang pertama yaitu perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran mencakup silabus, RPP, SK atau standar kompetensi, KD atau kompetensi dasar, indikator pencapaian, lalu ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, ada alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Selanjutnya, itu ada dua pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran memiliki 6 syarat. Syarat yang pertama yaitu rombongan belajar. Apa sih rombongan belajar? Tentu saja rombongan belajar adalah jumlah maksimal peserta didik dalam satu kelas. Misalnya, dalam SD atau MI, tingkat MI itu adalah 28 peserta didik dalam satu kelas. Itu jumlah maksimalnya. Dalam SMP atau MTS, itu 32 peserta didik. Dalam SMA atau SMK itu juga adalah 32 peserta didik jumlah maksimal satu kelas. Ya, lanjut, syarat kedua adalah beban kerja minimal guru. Beban kerja minimal guru yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan sekurang-kurangnya 24 tatap muka dalam 1 minggu. Selanjutnya ada buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran di sini digunakan untuk tentu saja digunakan untuk mengajar siswa, yaitu di sini bisa dipilih melalui rapat sekolah atau pertimbangan dari komite sekolah. Dari teks pembelajaran yang ditetapkan oleh menteri, buku pembelajaran peserta didik adalah 1:1 mata pelajaran. Syarat selanjutnya yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas di sini guru mengatur tempat duduk siswa sesuai dengan karakteristik peserta didik atau dengan sesuai mata pelajaran yang akan dipelajari. Syarat selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran ini meliputi ada 3 pelaksanaan, di mana pelaksanaan yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, yang ketiga adalah kegiatan penutup. Di mana kegiatan pendahuluan ini adalah biasanya guru mulai menyapa, bisa seperti selamat pagi anak-anak atau hanya menanyakan kabar.
Selanjutnya ada kegiatan inti. Tentu saja dalam kegiatan inti ini guru sudah menjelaskan materi-materi yang akan disampaikan atau ya guru akan menyampaikan materi-materi yang akan disampaikannya atau sedikit membahas tentang materi sebelumnya agar siswa tersebut mulai terpancing untuk mengingat kembali materi yang telah disampaikan agar siswa tersebut memahami materi yang akan disampaikan hari ini. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup tentu saja itu bisa dikatakan akhir dari proses pembelajaran pada hari itu. Biasanya kegiatan penutup ini bisa diakhiri dengan tanya jawab antar guru dan siswa atau pemberian tugas rumah dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini tentu saja dilakukan oleh pendidik terhadap proses pembelajaran yang telah peserta didik lakukan. Baik, selanjutnya itu langsung saja ada materi mengenai standar proses K13 dan KTSP. Baik, dalam standar proses dalam K13 dan KTSP, yang pertama dalam K13 itu yang pertama memperkuat pendekatan ilmiah, kedua tematik terpadu, ketiga tematik. Yang pertama itu memperkuat pendekatan ilmiah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, memperkuat pendekatan ilmiah yaitu pembelajaran itu sudah diuji sebelumnya. Jadi bukan asal-asalan guru memberikan materi. Selanjutnya ada tematik terpadu. Tematik terpadu ini yaitu dari beberapa mata pelajaran itu disusun menjadi satu tema, yaitu maka disebutlah tematik terpadu. Selanjutnya ada tematik saja. Tematik ini yaitu dari beberapa tema digabungkan menjadi satu mata pelajaran. Selanjutnya yang dalam standar proses KTSP, yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 sebagai standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi kelulusan. Jadi dalam KTSP ini menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 itu standar KTSP menilai proses pembelajarannya, bukan hasilnya. Bukan hasil dari pembelajaran, tapi proses dari pembelajaran tersebut yang dijadikan sebagai kompetensi kelulusan siswa. Baik. Selanjutnya yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan, guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah memiliki tugas yang cukup berat. Guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya terkait dengan metode dan strategi pembelajaran. Sebab, sukses tidaknya proses pendidikan dalam mewujudkan siswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan itu tergantung pada keahlian seorang guru dalam merencanakan proses pembelajaran di dalam kelas yang tertuang dalam silabus dan RPP. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.